Di sini saya akan berbicara tentang menanggapi judul kita saat ini, yaitu samakah nama Tuhan Islam dan Kristen. Ya, saya katakan beda. Apa alasan perbedaan itu? Yang mungkin bisa bantu saya untuk itu. Next Pak Senja. Perbedaan yang pertama adalah namanya. Ya. Nama Tuhan orang Kristen dan orang Islam beda. Orang Islam dalam Quran surat 1 Al-Fatihah disebutkan bahwa dengan menyebut nama Allah, ya, Allah adalah nama. Dan dalam Quran surat Yunus ayat 3 dikatakan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Jadi nama Tuhan umat Muslim adalah Allah. Nah, sekarang siapa nama Tuhan umat Kristen? Yaitu Yahweh. Dalam Keluaran 3 ayat 15 dikatakan Yahweh Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku selama-lamanya dan sebutanku atau pengingatku turun temurun. Jadi nama Tuhan orang Kristen adalah Yahweh dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya, Ani Yahweh Husmi, aku ini Yahweh, itulah namaku. Ya, next. Nah, ini adalah nama Allah dalam bahasa Arab dan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani atau huruf Ibrani. Ya, next karena waktu. Nah, kalau namanya beda, otomatis wujudnya juga beda. Ya. Wujud daripada Tuhan umat Muslim adalah zat, seperti tertulis dalam footnote Quran surat 1 Al-Fatihah yang mengatakan bahwa Allah ialah nama zat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua dalam Quran surat 10 ayat 3 dan 32 disebutkan, zat yang demikian itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Nah, sedangkan wujud Tuhan orang Kristen itu adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan juga dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17 disebutkan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Elohim atau roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya, next. Nah, kalau namanya beda, wujudnya beda, sorganya pun juga berbeda. Saudara, dalam Matius 22 ayat 30 disebutkan, sorganya orang Kristen tidak ada kawin-mawin, atau tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dikatakan pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi malaikat itu tidak punya jenis kelamin, ya. Waktu itu ada peristiwa dalam ayat ini, ada murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Yesus, ada perempuan punya 5 suami. Nanti di surga siapa yang menjadi suami daripada perempuan ini? Lalu dikatakan, jangan sesat. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, sedangkan surga dari pihak Muslim itu ada kawin-mawin. Dalam Quran surat 52 ayat 19 sampai 20 dikatakan, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Jadi untuk kaum Muslim itu di surga disediakan bidadari. Surganya orang Kristen tidak ada bidadari. Ya, belum. Sabar dulu. Ya. Nah, saudara, tidak hanya kawin-mawin, tapi juga ada makan dan minum. Ya, di surga orang Kristen tidak ada makan dan minum. Ya, next. Surganya beda. Nah, surganya pun kalau Kristen sama Muslim beda. Surganya orang Kristen tidak ada jinnya, ya, tidak ada jinnya. Tapi surga orang Muslim
yang tertulis dalam Quran itu ada jinnya, ya. Dalam Quran surat 55 ayat 46 dalam firman dikatakan bahwa dan bagi orang yang takut menghadap Tuhannya ada dua surga, yaitu surga untuk manusia dan surga untuk jin, ya. Ya, next. Cara masuk surga. Orang Kristen untuk masuk surga hanya satu jalan, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai Bapa di surga kalau tidak lewat Aku. Dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus Kristus. Nah, Islam lewat apa? Ya. Dalam Quran surat 2 ayat 82 dikatakan, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi lewat amal, ya. Makanya saudara kita banyak beramal. Ya. Yang kelima, utusannya beda, ya. Kristen, Bapak Yahweh hanya mengutus utusan yang terakhir, yaitu Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yesus adalah rasul daripada Yahweh. Sedangkan Islam, ya, Allah mengutus utusan yang terakhir adalah Muhammad sebagai Rasulullah. Ya, next. Kitabnya, ya, kalau memang Tuhannya berbeda, namanya berbeda, otomatis kitabnya juga berbeda, ya. Kitab suci orang Kristen sebagai firman daripada Bapa Yahweh. Untuk siapa? Hanya untuk manusia. Nah, sedangkan Al-Quran adalah sebagai firman Allah atau wahyu Allah. Untuk siapa? Ternyata untuk manusia dan jin. Dalam penutup Quran surat 72 Al-Jin disebutkan bahwa surat Al-Jin menerangkan bahwa Al-Quran di samping petunjuk bagi manusia juga sebagai petunjuk bagi jin, ya. Nah, mengapa jin perlu mendengar Al-Quran? Karena nanti dia juga bisa masuk surga. Surganya tadi sudah saya katakan ada jinnya juga. Ya, next. Nah, beda firmannya, ya. Alkitab dan Al-Quran. Alkitab, Bapak Yahweh tidak menciptakan iblis, ya, atau setan. Quran, dalam Quran surat 7 ayat 12 dikatakan Allah menciptakan iblis dari api, ya. Nah, ini ayat di bawah. Allah berfirman, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada manusia? Jawab iblis, saya lebih baik daripadanya, ya. Engkau menciptakan saya dari api. Jadi iblis diciptakan dari api, sedang dia manusia engkau ciptakan dari tanah. Ya, next. Nah, beda kitabnya yang lain. Saudara, kalau di Alkitab yang dilemparkan ke api itu adalah temannya Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego atau SMA, ya. Sadrah, Mesah, Abednego atau Hanaya, Misael, dan Asaria. Tapi dalam Quran yang dilemparkan ke dalam api itu bukan Sadrah, Mesah, Abednego, tetapi Ibrahim atau Abraham. Ya, next. Isi kitabnya yang lain bedanya. Kitab orang Kristen dalam Kejadian 7 ayat 13, ya, Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan, ya. Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan. Ternyata di Al-Quran anak Nuh meninggal. Dalam Quran surat 11 ayat 42 sampai 43 dikatakan, Nuh memanggil anaknya, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang maha penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu, anaknya Nuh, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, jadi mati. Next. Isi kitabnya, ya. Masih perbedaannya. Alkitab, Yesus dilahirkan oleh Maria di dalam kandang binatang. Dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Al-Quran, Isa dilahirkan Maryam, saudara Harun, di bawah pohon kurma. Nah, saudara, ternyata antara Maria dan Maryam saudara Harun itu jaraknya jauh berbeda.
1.500 tahun, kurang lebih 1.500 tahun. Ya, next. Isi kitabnya yang beda yang lain. Yesus adalah anak Bapa Yahweh. Dalam Matius 3:17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tapi dalam Quran surat 112 ayat 3, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah tidak punya anak. Yang punya anak hanya Bapa Yahweh. Next. Isi kitabnya masih yang beda. Alkitab, Bapa Yahweh bersumpah demi dirinya sendiri. Dalam Yeremia 22 ayat 5 dikatakan, aku bersumpah demi diriku. Ya. Dalam Mazmur 89 ayat 36 dikatakan, aku bersumpah demi kekudusanku. Mengapa Bapa Yahweh bersumpah demi dirinya sendiri? Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Al-Quran menyebutkan Allah bersumpah demi ciptaannya. Banyak sekali ya, ini banyak sekali, cuma cuma 3. Dalam Quran surat 81 ayat 15, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang kedua, aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Nah saudara, waktu saya baca yang terakhir ini, Quran surat 70 ayat 40, saya jadi bingung. Perhatikan, aku bersumpah dengan Tuhan. Ya, aku bersumpah dengan Tuhan. Aku ini Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami ini siapa? Ya, mungkin nanti pembicara dari pihak Muslim bisa menjelaskan. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ya, next. Isi kitabnya yang beda yang lain. Yahweh atau Yesus menyelamatkan. Ya, banyak ayat-ayatnya. Sambil satu contoh, dikatakan dalam Yesaya 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Nah saudara, ternyata dalam Al-Quran tidak, saudara ya. Allah bisa mesesatkan orang. Dalam Quran surat 35 ayat 8 dikatakan, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dalam Quran surat 39 ayat 23 dan 36 disebutkan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya. Ya, next. Kitabnya, ya. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikatakan bahwa Yesus mati di salib. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 dan 158, Isa tidak mati di salib, tetapi diangkat langsung ke surga. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi di Quran Isa tidak disalib. Next. Nah, beda kitabnya yang lain. Yang dikorbankan oleh Abraham dalam Alkitab itu adalah Ishak. Tetapi dalam Al-Quran yang dikorbankan adalah Ismail. Ya, next. Kesimpulan. Ya, kesimpulan terakhir. Tuhan Kristen beda dengan Tuhan Islam. Namanya berbeda. Nama Tuhan orang Kristen adalah Yahweh, dan nama Tuhan orang Islam adalah Allah. Yesus juga berbeda dengan Muhammad. Sorganya pun juga berbeda antara Kristen dengan Islam. Ya, Alkitab isinya beda dengan Al-Quran juga. Waktu habis. Ya, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kita beri tepuk tangan kepada